Kita bisa mulai ya. Ya, silakan Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'allum wat-ta'lim wal-intifa' wal-naf' wal-intifa' wal-ifada wal-istifada wal-hath 'ala at-tamassuk bi kitabillah ta'ala wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam wad-dalalata 'ala al-huda wa nawaina bidzalika islah qulubina wa qawalibina wa nawaina bidzalika at-taqarrub ila Allah ta'ala wa nawaina ma nawahu as-salaf as-salih. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a rizqan wasi'a amalan mutaqabbala da'watan istajab laha. Bismillah. Kemarin kita belajar adab masuk adab masuk masjid. Tidak bisa semuanya, tapi alhamdulillah kita baca sebagian yang besar sama doa ba'da subuh atau ba'da sunnat subuh. Sekarang Imam Al-Ghazali rahimahullah tabaraka wa ta'ala kasih tahu bagaimana caranya kalau kita dengar azan. Ini semuanya sudah yang dengar, yang apa namanya ini ahli Islam sudah paham gimana. Tapi itu karena buku namanya Bidayatul Hidayah, yang mau jalan dari awal, mulai dari awal. Imam Ghazali seperti kita bilang, dia mulai dari waktu bangun tidur. Ini sekarang kita sudah setelah sunnat subuh, kamu dengar azan, atau kalau dia kasih tahu kalau kamu dengar azan atau orang muazzin lagi azan, bagaimana caranya. Dia bilang rahimahullah, fa idza sami'ta al-adhan fi athna'i dzalik, setelah kamu salat sunnah atau masuk masjid, kamu dengar azan, faqta' ma anta alaihi washtagil bi jawab al-muadzin. Kamu lagi seperti sebelumnya lagi tasbih atau zikir atau baca Al-Quran, berhenti. Stop azan, ikut muazzin atau ikut yang lagi azan. Gimana caranya? Qal fa idza sami'ta al-adhan fi adhna faqta' ma anta fihi washtagil bi jawabil muadzin. Jawabannya apa? Kalau muadzin bilang Allahu akbar, ini Imam Ghazali kasih tahu bagaimana caranya. Fa idza qala al-muadzin Allahu akbar, faqul mithla dhalik wa kadzalika fi kulli kalimah. Kalau muadzin bilang Allahu akbar, kamu bilang seperti dia, Allahu akbar. Sampai bilang apa? Wa kadzalika fi kulli, setiap kata Allahu akbar, kamu bilang sama dia Allahu akbar. Baca Allahu akbar. Oke. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada tambahan wa ana asyhadu. Bisa tambahan wa ana asyhadu. Bisa bicaranya seperti muadzin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu kalau kamu dengar azan, kalau kamu jawab azan. Oke, kita ada di madhab Imam Syafi'i ada sunnah seperti yang kalau kamu di masjid, sunnah kamu lihat orang muazzin. Kalau dia lagi azan, kamu lihat orang azan. Itu yang sama khatib. Kalau khatib Jumaah, jangan kamu duduk seperti ini. Sunnah kamu lihat ke orang khatib lagi khutbah, kamu lihat ke dia. Terus ada berapa sunnah untuk orang muazzin, harus suaranya bagus. Suara orang azan, berazan lagi azan itu harus suaranya bagus. Biar apa namanya ini yang dengar azan suka azan. Harus apa namanya ini suaranya besar. Bahasa Indonesia bilang apa? Besar ya, bisa. Itu zaman dulu karena tidak ada speaker. Ini mereka naik ke menara. Namanya apa bahasa Indonesia menara? Itu yang di masjid. Namanya menara ya kan? Iya. Saya belum pernah. Ya, sama Syekh, menara. Yang di masjid namanya apa? Yang panjang itu. Menara sama. Ya kan? Menara. Ya, menara. Oke, menara itu zaman dulu mereka
Di zaman dulu mereka tidak ada speaker, naik ke atas menara, terus azan di situ. Juga harus dia orang amanat, orang menjaga matanya. Kenapa? Syekh tadi putus, Syekh. Halo? Ya, Syekh. Tadi putus sebentar. Ini karena kamu lagi Share screen. screen, Oh, oke. jadi Dimatikan saja ya, Syekh. tidak kuat internet saya di sini. Di stop aja ya, Syekh. Paham nggak? Iya, Suara Syekh. sudah lancar atau masih putus-putus? Sudah lancar. Mau di stop atau dilanjutkan, Syekh? Share screen-nya. Masih putus-putus. Ini saya bilang sama kamu, apa namanya ini, sinyal hari ini tadi jadi tidak bagus. Tapi sekarang sudah, insya Allah, mudah-mudahan sudah lancar. Jelas, Syekh. Suaranya jelas, ya. Dengar suara saya jelas. Belum. Suara belum lancar masih. Halo. Ya, Oke, Syekh. suara sudah lancar? Suara Syekh terdengar lancar. Suara saya terdengar nggak, Syekh? Oke. Yang penting suara saya. Bagus, Oke, Syekh. la ilaha illallah. Oke, alhamdulillah. Oke, tadi bilang sampai mana saya lupa. Orang yang muadzin, orang muadzin harus beramanat. Kenapa beramanat? Karena dia naik ke menara di zaman dulu rumah biasa, bukan seperti sekarang kita chorsman, rumahnya ada apa namanya ini borden itu yang tutup, namanya apa bahasa Indonesia? Satir di jendela. Zaman itu mungkin tidak. Kalau dia naik bisa lihat ke rumah-rumah orang. Itu harus dia tidak lihat. Haram kalau dia naik tapi dari menara lihat ke sana ke sini, ini haram. Seharus itu sifat muazzin. Suaranya bagus, suaranya besar, bisa ke tempat jauh, sama amanat juga, agamanya juga harus bagus. Biar kalau dia subhanallah naik melihat yang sesuatu hal yang tidak bagus atau tidak bisa fitnah kalau agamanya bagus. Tapi kalau agamanya kurang, mungkin kalau ada orang maksiat mungkin bisa panggil dia, mungkin itu ada beberapa sifat, bahas tentang itu di buku fikih. Yang penting di sini Rasulullah SAW kasih tahu idza qala al-muadzin atau di hadis idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Kalau kamu dengar Rasulullah bersabda, kalau kamu dengar orang azan, faqulu mithla ma yaqul, ucapan seperti ucapannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ada di beberapa riwayat bilang wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa ana asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau baca asyhadu anna Muhammad Rasulullah juga bilang asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bisa, semuanya bisa. قال فقل مثل ذلك وكذلك في كل كلمة فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فقل فيهما لا حول ولا قوة إلا بالله. Kalau dia bilang hayya 'alas shalah,
Hayya 'alas shalah. Kamu di 2 kali bilang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Kamu baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu kalau apa? Kalau kamu jawaban orang muazzin. Tapi ada sunnah di sini orang berazan. Saya buka kamera biar lihat orang yang sedang azan atau yang muadzin seharus kalau bilang hayya 'alas shalah harus ke arah kanan. Hayya 'alas shalah. Terus balik lagi hayya 'alas shalah. Tapi belan-belan, jangan seperti sekarang wah enggak, belan-belan. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Terus hayya 'alal falah ke arah hayya 'alal falah ke arah kiri. Itu orang muazzin. Tapi kita jawabannya la haula wala quwata illa billah. Terus Syekh, saya harus bilang apa namanya ini harus saya ke arah kanan, nunggu ke arah kanan atau kiri? Ke arah kanan atau kiri enggak usah. Itu orang azan biar artinya hayya ayu salat hayya 'alal falah ayu orang beruntung. Itu artinya hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah, hayya ilas shalah, hayya ilas shalah. Artinya seperti hayya ayu salat. Hayya 'alal falah juga. Falah itu kita baca di surat Al-Baqarah, ulaika humul muflihun ya, alladzina alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa sifat orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa yu'tuna az-zakata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Orang pun beruntung. Oke. Ini di salat, ini di azan biasa setiap waktu. Tapi kalau فإذا قال الصلاة خير من النوم itu di azan yang kedua di salat subuh. Azan yang kedua di salat subuh. Sunnah bilang as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik dari tidur atau lebih afdal dari tidur. Ya, jawaban saya bilang apa Syekh? Saya bingung, enggak tahu. Bilang sadaqta wa bararta. Sadaqta wa bararta. Nah, sadaqta wa bararta. Kamu jujur. Juga kamu orang berapa bahasa bararta? Enggak tahu bahasa Indonesia. Sadaqta wa bararta. Oke. Terus habis itu fa idza qala as-salatu khairum minan naum sadaqta wa bararta wa bil haqqi naqaqta, ada tambahan. Sadaqta wa bararta wa bil haqqi naqaqta. Oke. Allahu akbar bilang sama tadi Allahu akbar. La ilaha illallah. Bilang la ilaha illallah. Artinya ini sebabnya manfaatnya apa? Rasulullah SAW bersabda, kasih tahu di hadis ini riwayat di kitab Ibnu Sunni an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul wa sallu alayya. Setelah azan salawat, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha 10. Barang siapa salat kepadaku satu kali, Allah Ta'ala salat kepadanya 10. Atau artinya apa salat Allah Ta'ala? Balasan Allah Ta'ala lipat 10 kali dari yang kamu salat. Pahalanya lipat 10 kali. Rahmati atau kesayangan dari Allah Ta'ala kepadamu 10 kali. Itu artinya salat Allah Ta'ala 10 kali. Jadi dari hadis ini jadi manfaat kepada kita. Dari salawat ke Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Muhammad SAW manfaat kepada kita. Saya baca bersalawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini salat yang paling mulia yang Rasulullah ngajarin sahabatnya. Kalau baca satu salawat, Allah Ta'ala balasan kita 10 salawat. Oke. Berarti saya yang beruntung. Bayar satu balasan 10. Manfaat untuk saya lebih dari kepada Nabi. Terus ada tanyaan Syekh itu
kalau kita salawat kepada Nabi Muhammad, ada manfaat kepada Nabi atau tidak dari salawat kita? Enggak. Karena sudah Allah Ta'ala kasih tingkat yang utama atau yang pertama di surga, Rasulullah sudah derajatnya di situ. Kamu salawat atau tidak salawat, kita semuanya salawat atau tidak salawat kepada Nabi Muhammad SAW, tetap tempatnya di surga, di tempat yang paling tinggi. Oke, Rasulullah di hadis itu, fa inna man shalla alayya marratan sallallahu alaihi bi asyra thumma salu liyal wasilah. Tanya darajat namanya al-wasilah. Fa inna, apa itu al-wasilah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih tahu, fa innaha itu al-wasilah, dia tempat yang paling tinggi di al-jannah, di surga. Fa innaha a'la manzilah, tingkat paling tinggi, paling pertama di surga, fil jannah. La yanbaghi illa li'abdin min ibadillah. Dia tidak, Allah Ta'ala tidak kasih untuk hamba-hambanya kecuali satu orang. Wa arju, seandai aku satu orang yang tersebut. Faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ati. Di mana kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah tamma wa salatil qa'imati sayyidina Muhammadil wasilah wal fadilah, terus sampai akhirnya. Terus manfaatnya apa? Halat lahu syafa'ati. Dari Rasulullah SAW bilang ini kewajiban kepada dia syafaatku. Syafaat Nabi artinya Rasulullah saya bilang saya harus syafaat kepada orang yang baca salawat atau baca azan seperti tadi, terus baca doa yang di akhirnya. Oke. Mungkin Mbak Fathia baca terjemah yang di dalam bahasa Indonesia biar akhwat, kalau bahasa saya kurang, akhwat bisa paham, dan ikhwah dan akhwat. Dari yang muazin bersuara ya, Syekh? Iya, bersuara. Tapi belan-belan ya Mbak Fathia ya. Ya, Syekh. Allah. Jika si muazin berseru Allahu Akbar, maka jawablah dengan jawaban yang sama. Sudah. Oke, tadi saya jelaskan. Ya. Demikian pula pada setiap kalimatnya, kecuali kalimat hayya 'alas shalah dan kalimat hayya 'alal falah. Maka jawablah dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya serta kekuatan sama sekali tanpa pertolongan Allah Maha Tinggi lagi Maha Agung. Dan jika lanjut ya. khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur, maka jawablah shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Engkau benar, engkau tidak salah, dan aku termasuk orang yang memberikan kesaksian atas hal itu. Oke, shadaqta wa bararta. Shadaqta wa bararta itu bisa wa barirta, bisa wa bararta. Ra-nya bisa fathah, bacaannya fathah, bisa kasrah. Artinya sama seperti tadi. Oke. Fa idza sami'ta al-iqamata faqul mithla ma yaqul. Kalau kamu dengar iqamah juga, iqamat yang kita tunggu salat, ucapan seperti dia atau bacaan seperti dia. Illa fi qawlihi qad qamatis salatu qad qamatis salah faqul aqamaha Allah wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Katalah apa? Berdirikan salat Allah Ta'ala ya kan, wa adamaha, apa bahasa Indonesia? Mungkin bacaan terjemahnya ini Mbak, fa idza sami'ta al-iqamah, jika engkau mendengar seruan iqamah, maka jawablah seperti apa yang diserukannya, kecuali pada kalimat mati sholah. Terus? Artinya sesungguhnya sholat telah ditunaikan. Maka jawablah
Bahasa Indonesianya susah ya, Syekh. Aqamahallahu wa ada madamatis samawati aqamaha Allahu wa adamaha. Madamatin. Kamu baca artinya aja biar akhwat faham. Tapi artinya kamu di dalam bahasa Indonesia bilang dalam bahasa Indonesia aqamaha Allah artinya apa? Coba baca artinya. Semoga Allah senantiasa mendirikannya dan menetapkan pada tempatnya sepanjang langit dan bumi masih ada. Oke. Artinya apa? Itu doa untuk salat biar bisa berdiri di dunia ini. Doa biar dia lanjut, tidak tutup. Artinya apa? Ya Allah, jangan kamu angkat salat dari hidup kita. Ya Allah, kita mau lanjut salat sampai apa namanya ini sampai hari kiamat artinya. Madamat samawat wal ard. Sampai kapan damat samawat wal ard? Lantai dan bumi sampai kapan? Sampai hari kiamat. Kalau hari kiamat sudah berubah samawat ini lantai atau bumi sudah hancur semuanya. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza jibalu suyirat wa idza isyaru uqtilat wa idza wuhushu husyirat wa ini semuanya hilang. Sudah yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Ini bumi ini diganti di bumi lain. Was samawati matwiyatun bi yaminihi, sudah diikat kayak ikat. Artinya semuanya tidak ada. Tapi maksud tadi salat insyaallah berdiri selama bumi dan langit masih ada insyaallah. Itu doa dari kita, tapi ini yang ngajarin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi di hadis apa namanya ada cerita tentang azan ini. Mungkin kalau ada beberapa kata saya tidak bisa, harus yang dengar bantu saya. Waktu itu mulai Allah Ta'ala mewajibkan salat kepada Nabi Muhammad dan sahabatnya, wajib salat yang 5 fardu. Mereka bingung, ya Rasulullah, kalau kita mau datang ke salat, bagaimana caranya? Biar panggil. Ada yang bilang, ayo banjil salat. Ada yang bilang harus ada suara apa bahasa Indonesia, saya nggak tahu itu, yang ada suara ton namanya apa bahasa Indonesia? Jaras. Nah, Lonceng. Bel. Lonceng. Bel. Walhasil mereka bel seperti bel. Ada yang bilang begitu. Itu mereka karena Rasulullah SAW masih musyawarah sama sahabatnya. Ada masukan dari sini, ada masukan dari sini. Semuanya Rasulullah kayak tidak suka. Karena ini bel itu atau namanya apa dalam bahasa Indonesia, seperti bel itu untuk orang Nasara, ada untuk orang Yahudi, ada yang bilang abi, nyala abi besar biar mereka tahu. Ada yang bilang apa namanya ini pukul di apa namanya ini seperti ini alat apa namanya musik. Ada yang walhasil ada berapa masukan. Mereka pergi dari Nabi Muhammad SAW belum batas masalah itu, masih bingung. Abdullah bin Zaid dia mimpi di malam itu, mimpi satu orang jual itu yang namanya bel ini tadi namanya bel ya, tan. Oke, bilang sama dia, saya mau beli. Untuk apa? Ini untuk azan kalau kita mau salat biar kumpul waktu salat. Bilang sama dia, bagaimana kalau saya kasih cara yang lebih afdal? Apa itu? Bilang Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ini hadis di Sahih Al-Bukhari. Allahu Akbar, kasih cara azan ini. Subhanallah, karena dia tadi sebelum tidur lagi fikiran bagaimana kita panggil orang datang ke salat, langsung hafal azan ini. Datang kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, tadi malam saya mimpi gini, kasih tahu. Rasulullah suruh Bilal karena Bilal suaranya besar, bilang sama dia, kamu ngajarin Bilal azan. Waktu dia naik ke atas Ka'bah, bilang,
atau baca ini azan Allahu Akbar, itu dari bawah bilang sama dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu an la ilaha, dia ngajarin dari bawah sampai selesai. Lagi azan, dia lagi azan, Sayyidina Umar datang, lari. Ini bagaimana? Siapa kasih tahu? Dari mana ini? Saya tadi mimpi ada seperti ini. Dengar dengar seperti ini, atau saya ketemu sama satu orang kasih azan seperti ini. Rasulullah bersabda atau bilang sama mereka, sudah, ini dari Allah Ta'ala, ini jadi azan kita. Azan kita kalau mau salat, bacaan atau ucapan ini sebelum salat. Jadi sunnah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah kasih tahu di tambahan. Oke, mudah-mudahan faham ya. Mudah-mudahan saya lancar bahasa Indonesia biar bisa menjelaskan lebih afdal. Paham saya. Amin, alhamdulillah. Kalau faham, alhamdulillah. Yang tidak faham, tanya yang faham ya. Paham saya. Paham saya, insyaallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini dari Allah Ta'ala. Tapi seperti saya tadi bilang, kalau ada yang belum faham, tanya yang bilang faham. Lihat ini siapa yang bilang faham, tanyanya. Maksud itu apa? Oke. Ini sunnatul adhan. Sunnat al-adhan. Oke. Kalau dalam masjid harus lihat ke orang yang berazan. فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ جَوَابِ الْمُؤَذِّنِ فَقُلْ. Ini ada syara atau ada beberapa kata yang itu semuanya doa. Doa dari Nabi Muhammad semuanya. Yang tadi Allahumma anta rabb hadhihi ad-da'wati tamma yang tadi saya ucapan atau yang kita sudah hafal. Imam Ghazali bilang apa? Faqul Allahumma inni as'aluka 'inda huduri salatik wa aswati du'atik wa idbar lailik wa iqbalu naharik an tu'ti Muhammadin al-wasilata sallallahu alaihi wasallam al-wasilata wal fadilata wad darajata ar-rafi'a wa ba'athu al-maqam al-mahmud alladhi wa'adtahu innaka la tukhlifu al-mi'ad birahmatika ya arhamar rahimin. Ini riwayat dari hadis lain. Juga ini dua hadis. Yang pertama sunnah kalau bangun atau kalau dengar azan ba'da subuh atau azan subuh, maaf. Kalau dengar azan subuh atau azan maghrib harus baca doa Allahumma inni as'aluka 'inda huduri salatik wa aswati du'atik wa idbari lailik wa iqbal naharik. Kalau siang bilang wa idbaru naharik wa iqbalu lailik, balik. Tapi ini hadis lain atau hadis beda sedikit sama yang tadi. Ini semuanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacaan ini, Mbak. Selesai menjawab seruan muadzin, maka bacalah doa berikut ini. Ya Allah, ketika telah tiba waktu sholatmu, telah terdengar suara-suara doa kepadamu, telah berlalu malammu, dan telah menjelang siangmu, aku memohon kepadamu semoga engkau berkenan memberikan kepada Nabi Muhammad al-wasilah segenap keutamaan dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia di tempat terpuji, al-maqam al-mahmud, yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak akan menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang di antara para penyayang. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ini kalau kita baca doa waktu selesai bacaan doa ini, tapi di dalam khusyuk, hudur hati, artinya bagus sekali. Kita itu sebab orang-orang saleh bisa mimpi Nabi Muhammad SAW, karena kalau dia baca doa seperti ini, Allahumma inni as'aluka 'inda huduri salatik wa aswati du'atik. Ini hudur salat maksudnya waktu salat datang. Aswatu du'atik itu yang da'i yang panggil. Orang salat ini namanya muadzin, da'i, panggil. Ya fulan, ayo. Berapa orang? Kalau kamu tinggal di satu kampung ada berapa masjid azan, ini namanya da'i, yang memanggil, ya kan, dalam bahasa Indonesia memanggil orang. Wa aswati du'atik wa idbar lailik. Lail sudah pergi karena wa idbar lailika wa iqbalu naharik. Nahar baru datang. Itu kalau pagi, kalau azan subuh. Tapi kalau siang kebalik doa ini
Wa aswat du'atik, suara-suara yang manggil. Idbaru naharik. Idbar. Kalau maghrib bilang idbaru naharik. Ya. Wa iqbalu lailik. Iqbal yang datang baru malam ya kan? Itu doanya seperti itu. Apa yang terjadi? Antu'ti Muhammadin al-wasila wal-fadila wal-syaraf al-a'la wal-darajat al-aliyat al-rafi'ah wab'athu al-maqam al-mahmud alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Terus Imam Ghazali, hati-hati. Ini ada anak kecil, ini lihat ini. Arwah. Ini. Dari tadi mau datangnya. Kalau assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Cantiknya. Ya Allah, yalah khawatir. Anak yang keberapa, Syekh? Oke. Ini bukan anak saya. Ini Cucu. anak adik. Oh. Bukan cucu. Ini anak adik saya. Ini anak adik ini. Anak saya yang buntut ini Abdullah, sudah 8 tahun. Oh. Oke. Ini mau lihat lagi. Mana Abdullah, Syekh? Ya. Kalau ya assalamualaikum. Saya mau masuk. Assalamualaikum. Wah, senang dia mau ngajarin. Yalla kalau salaman yalla. Yalla shulu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini apa namanya? Email ini di dalam pelajaran ini. Email. Oke. Namir. Imam Al-Ghazali kita lanjut. Hilang ya, Pak. Ya, kita lanjut ya. Tadi ini Imam Ghazali kasih tahu bilang fa idza sami'ta al-adhan wa anta fi shalah. Mungkin ada tanyaan, Syekh, ini Rasulullah kasih tahu kalau kita dengar azan, tapi saya lagi salat atau sedang salat. Bagaimana caranya, Syekh? Ya, Imam Ghazali kasih tahu. Fa idza sami'ta al-adhan wa anta fi shalah, kamu lagi salat. Fatammimis salah, selesaikan atau habiskan salat dulu. Thumma tadarakil jawab. Artinya apa tadarakil jawab? Bacaan jawaban seperti tadi tapi mulai. Kalau sudah kamu assalamualaikum warahmatullah, dia bilang la ilaha illallah akhir azan. Oh, sudah selesai Syekh, saya tidak bisa. Enggak, harus baca dari awal. Bilang Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Terus azan seperti biasa, bacaannya seperti biasa, tapi niat kamu jawab. Niat kamu harus fakir, harus paham ya. Niat kamu jawab. Jangan niat kamu azan biar dapat pahala jawaban muazzin atau biar dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, fa idza ahrama al-imam bil fard, ini sekarang sudah selesai salat, selesai azan, selesai iqamah. Imam baru siap-siap mau takbiratul ihram. Fa idza ahrama al-imam, imam sudah masuk salat, Allahu akbar bil fardhi, fala tashtaghil illa bil iqtida'i bih. Jangan kamu sibuk-sibukkan di masalah lain, bicara sama fulan, imam sudah mulai Al-Fatihah, kamu masih bicara sama yang di sebelah. Itu harus imam mulai Allahu Akbar, kamu langsung ikutnya. Siap-siap ikutnya. Oke, wa shalli rak'atayil fard.
Ini sekarang baca fardu salat subuh. Wasalli rakaatai al-fard. Kama sayutla alaika fi kaifiyati salati wa adabi, itu nanti ada bab khusus bagaimana cara salat. Oke. فإذا فرغت فقل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Itu kalau sudah selesai salat, sudah imam baca, kamu ikut salatnya. Ntar itu ada bab khusus gimana ruku, sujud, gimana baca apa, berapa, itu nanti bahas nanti. Tapi dia sekarang kasih tahu di bacaan zikir-zikir atau wirid. Setelah Assalamualaikum warahmatullah, ada berapa hadis, ada berapa riwayat. Kalau kamu mau bisa ikut riwayat-riwayat semuanya, amalan banyak. Kalau mau ikut ini aja, yang apa namanya ini, yang dari Imam Al-Ghazali, dia kasih riwayat hadis, sallu ala nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Baca Allahumma antas salam wa minkas salam, doa yang biasa. Ada yang riwayat, ada riwayat juga di hadis sahih juga baca langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ada riwayat baca alhamdulillah rabbil alamin. Terus baca astaghfirullah. Ada yang astaghfirullahal azim al-halim kalimat tawwabur rahim. Astaghfirullahal azim al-halim kalimat tawwabur rahim. Astaghfirullahal azim al-halim kalimat tawwabur rahim. Terus baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam. وأدخلنا دار السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. Sampai sini. Ada tambahan dari Imam Ghazali ini, subhana rabbiyal aliyyil a'la al-wahhab la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadihi al-khairu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah ahlun ni'ma wal minna wal fadl wa thana' al-hasan. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. Itu semuanya seperti saya tadi bilang, semuanya bukan dalam satu hadis. Ini ada berapa riwayat Imam Ghazali kumpul taruh di satu. Sekarang yang zaman sekarang, yang kalau kita masuk masjid biasa ada astagfirullahaladzim, tulis tiga. Terus la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu, ada 10 kalau pagi, kalau maghrib. Terus langsung Allahumma antas salam wa minkas salam. Habis itu ayatul kursi, tasbih 30, selesai. Tapi Imam Ghazali di sini kasih ada berapa riwayat untuk yang mau baca banyak, yang mau masuk atau yang mau apa namanya ini ikut atau apa namanya ini kerjaan atau melakukan berapa hadis ini bisa dari seperti ini. Oke. Bacaan terjemah ini Mbak ya. Jika di tengah-tengah menunaikan sholat, engkau mendengar seruan azan, maka lanjutkanlah sholatmu. Baru setelah salam, sebagaimana mestinya, susulkan jawabanmu. Ketika imam sudah melakukan takbiratul ihram, maka segera ikutilah gerakannya. Sholatlah fardu seperti yang akan penulis terangkan nanti dalam pembahasan tentang ini ada hadis. Ada hadis itu kalau imam melakukan takbiratul ihram, ada hadis Rasulullah SAW bersabda, Safwatus salah at-takbirul ula ma'al imam. Apa bilang safwatus salah? Mungkin paling mulia di dalam salat, takbirah pertama bareng sama imam. Kalau kamu ikut bisa dapat syafaat, bisa manfaat dari salat. Seperti kemarin yang kita bilang, ada berapa orang dari salatnya tidak ada pahala kecuali 1/3, 1/10 sampai Rasulullah bersabda 1/10 sampai Rasulullah bersabda yang dia hadir di dalam salat berapa titik itu pahalanya. Yang sisa itu tidak. Seharusnya ini kalau kita mau dari waktu pertama ini takbiratul ula, takbirah pertama maksudnya takbiratul ihram, kamu ikut imam insyaallah bisa dapat khusyuk kalau kita ikut atau melakukan takbiratul ihram barang atau setelah imam bilang Allahu Akbar kita langsung masuk Allahu Akbar, tidak
Tidak nunggu kanan, kiri, atau bicara, atau enggak. Oke, lanjut Mbak. Wasalli raka'atah, lanjut. Sholatlah fardu seperti yang akan dijelaskan kemudian ya Syekh. Setelah selesai sholat, maka berdoalah. Baca doanya ya Syekh. Berdoa apa? Ya Allah, limpahkanlah biar mereka kepada Nabi Muhammad berikut keluarga. Ya Allah, Engkaulah. Itu langsung setelah ini riwayat, ada riwayat yang langsung salat. Langsung salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum. Dia usapan wajahnya, terus baca doa ini, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Barusan mungkin seminggu 2 minggu saya baru baca hadis. Setelah salat dia bilang alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma salli ala Muhammadin, seperti ini, wa ala ali Muhammad. Setelah itu baca istighfar yang tadi. Oke, doa ya Allahumma antas salam, lanjut. Ya Allah, Engkaulah sumber keselamatan, darimu keselamatan, padamulah keselamatan. Hidupkanlah kami dengan selamat, masukkanlah kami ke surga negeri keselamatan. Maha suci Engkau, Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Maha suci Tuhanku yang maha luhur lagi. Itu sebentar Mbak. Ini Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina bisalam rabbana bisalam wa adkhilna daris salam tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalal wal ikram. Ini kalau kita fikir sedikit sama hadis ini, artinya apa? Baca belan-belan Mbak Fathia, baca Allahumma antas salam. Ya Allah, Engkaulah sumber keselamatan, darimu keselamatan. Sumber keselamatan. Oke, sumber keselamatan. Saya mau ingat keselamatan. Terus wa minkas salam, keselamatan dari Allah Ta'ala. Ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam. Adkhilna dari salam. Ini artinya saya harus keselamatan sama orang. Saya harus keselamatan dari maksiat. Saya harus keselamatan. Allah Ta'ala keselamatan saya di surga dari neraka. Ini saya minta keselamatan. Di hidup saya sama hidup orang lain. Kalau kita waktu baca doa, masih fikir di doa ini, artinya saya keluar dari masjid tidak bisa ucap atau ghasib atau mencaci maki sama orang, tidak bisa mengganggu atau ganggu tetangga, tidak bisa ganggu istri atau anak atau siapapun. Karena saya dari tadi bilang Allahumma antas salam, keselamatan. Minkas salam, saya siap salam. Ilaika ya'udus salam. Ini semuanya kalau kita fikir sama artinya bisa hidup kita jadi keselamatan. Karena kita minta dari Allah Ta'ala. Syekh, kita orang kerja bagaimana? Juga bisa di orang kerja saya pergi. Kalau saya setelah baca atau setelah salat subuh baca doa ini, saya pergi ke kerjaan saya. Saya sudah minta dari Allah Ta'ala keselamatan. Bisa keselamatan dari bos, dari yang di bawah, di atas. Karena kita minta dari Allah Ta'ala keselamatan. Faham nggak? Mudah-mudahan ini faham maksud ini. Oke. Tabarakta wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihil wahhab. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Oke, baca ini. Baca. Maha suci Engkau, memiliki keagungan dan kemuliaan. Maha suci Tuhanku yang maha luhur lagi maha tinggi. Tidak ada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya. Kepunyaannya lah seluruh kekuasaan dan kepunyaannya pula segala puji. Dilanjut ya sampai dari Wayumi itu ya. Dialah yang sudah lanjut sampai walau karihal kafirun. Ya. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dia maha hidup dan tak akan pernah mati. Di tangannya lah segala bentuk kebaikan berada dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada Tuhan sama sekali selain Allah. Tuhan pemilik nikmat, karunia, dan pujian. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan kami tidak menyembah selainnya.
dengan memurnikan padanya walaupun orang kafir membencinya. Oke, ini doa ini seperti saya tadi bilang, kita minta selamat dari semuanya. Oke. Juga di sini kita ikhlas tauhid kepada Allah Ta'ala. Kalau subhanallah saya mati atau yang baca doa itu mati, artinya dia baca syahada, imannya tinggi, dia bersihin hati dari selain Allah Ta'ala. Pasti ini orang ikhlas. Oh, Allah Ta'ala terima amalnya, Allah Ta'ala terima ruhnya. Kalau dia mati, itu ada beberapa hadis Rasulullah SAW menjaminan dia ahli surga. Kalau dia baca atau meninggal setelah bacaan ini tauhid seperti ini, jadi selamatan. Ini semuanya seperti saya ulang lagi karena mungkin ada yang bilang, Syekh saya baca di hadis ini ada istighfar ini aja. Ada yang baca Allahumma antas salam aja, tidak ada la ilaha illallah. Tapi ini semuanya di beberapa riwayat Imam Ghazali kumpul semuanya di dalam satu doa ini. Kalau kita mau dalil waktu tidak cukup. Tapi kita bisa, yang saya bisa ingat silakan. Syekh saya sudah hafal Allahumma antas salam wa minkas salam, habis itu baca ayatul kursi, tidak masalah. Tapi lebih afdal dari kamu yang hafal Allahumma antas salam tambahan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa alhamdu wa biyadihil khairu ala kulli syai'in qadir lahul fadlu wa lahul minna. Ini lebih afdal dari kamu. Kamu cari yang paling afdal, oke. Bacaan yang paling banyak atau paling banyak dari riwayat riwayat ahli hadis. Oke. ثم ادعوا بعد ذلك بالجوامع الكوامل وهي مما علمه Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha. Ini di dalam satu hadis. Rasulullah kasih tahu atau kepada Sayyidatuna Aisyah, dia bilang sama dia, faqul Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma alimtuhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasyarri kullih ajilihi wa ajilihi ma alimtuhu wa ma lam a'lam wa as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw fi'lin aw amal aw i'tiqad wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw fi'lin aw i'tiqad wa as'aluka min khairi ma sa'alaka bihi 'abduka wa habibuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa asta'iduka min syarri ma sta'adzaka bihi 'abduka wa habibuka nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa ma qadaita li min amrin faj'al aqibatahu. Ini doa setelah kamu baca wirid-wirid yang entar ada beberapa hadis menjelaskan. Apa Syekh masih ada? Ya, masih ada ayatul kursi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa baca ayatul kursi, dia meninggal, dia tidak jauh dari surga kecuali karena dia belum mati. Artinya kalau dia mati bisa masuk surga. Kalau dia setelah salat baca ayatul kursi. Terus ada hadis yang baca subhanallah alhamdulillah la ilallah 30 sama yang terakhir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ampuni dosanya walau seperti zabadul bahri. Seperti bahasa Indonesia saya enggak tahu zabadul bahri. Zabadul bahri itu yang posok-posok yang di akhir bahasa Indonesia? Yang seperti sabun di akhirnya di laut. Buih di lautan, Syekh. Apa? Buih di lautan, Syekh. Buih. Oke, walhasil walau dosanya banyak sekali bisa ampuni. Oke, kapan itu? Kalau dia baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Akhirnya baca la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu bil khairi wa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala ampuni dosa itu. Ya Allah. Ini dari amal gampang. Jangan setelah kamu salam langsung ambil HP, lihat WA dari fulan, lihat SMS, lihat enggak. Baca ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baca Allahumma antas salam. Yang bisa ingat, yang kamu sudah hafal. Terus ayatul kursi. Ini berapa menit? Mungkin sampai 3 menit, 5 menit aja. Sudah dapat pahala ini semuanya. Oke. Terus ini doa di akhirnya kita belajar dari guru kita.
Setelah baca wirid-wirid seperti tadi, ayatul kursi sama doa-doa ini, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah seperti doa yang kita belajar biasa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Terus baca Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih. Karena ini ada di dalam hadis lain, setelah salat itu waktu ijabah. Dari waktu ijabah, Allah Ta'ala terima doa-doa hambanya satu waktu di setelah salawat atau dubura kulli salah, setelah setiap salat 5 fardu ada waktu kamu doa di situ, Allah Ta'ala terima atau menjawabkan doamu. Kita baca doa ini atau tidak, artinya Mbak Fathiyah, biar mereka faham ini doanya juga bagus. Yang doa Nabi Isa, Syekh? Enggak, sebelumnya masih Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih, yang ngajarin kepada Nabi Sayyidatuna Aisyah. Ya, Syekh. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu untuk mengaruniaiku segala bentuk kebajikan di dalam kehidupan kini dan yang akan datang, baik yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Dan aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang sekarang maupun yang akan datang, baik yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Aku sebentar. Ini doa ini coba Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilih ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ini kita doa ke yang saya sudah tahu, yang belum tahu. Minta tolong atau minta bantuan dari Allah Ta'ala. Itu doa paling mulia. Doa ada berapa hajat di hati saya, mungkin saya tidak tahu, tapi saya minta dari Allah Ta'ala yang sudah dia tahu sama yang saya belum tahu. Ma'alimtu wa ma lam a'lam. Wa a'udzu bika, ya Allah, saya melindungi saya dari hal-hal yang tidak bagus atau yang jahat, dari hal-hal yang tidak bagus yang saya tahu, yang sekarang, yang nanti, yang saya tahu, yang tidak tahu. Terus saya minta lindungi dari Allah Ta'ala. Saya biar tidak jadi atau masuk di hal-hal yang tidak bagus. Oke? Wa as'aluka al-jannata. Oke? Lanjut. Aku memohon surga kepadamu dan sesuatu yang dapat mendekatkan aku kepadanya, berupa ucapan, perbuatan, niat, serta keyakinan. Iya, itu doa ini atau kata ini, kata balin bahasa Indonesia, sempurna atau semuanya. Kamu bilang mau surga, tapi surga ada sebab masuk surga, ada kata, ada kerjaan, ada niat atau i'tiqad. Kamu minta di surga dari semuanya ini, dari kata atau kerjaan atau melakukan amal atau i'tiqad. Nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin. Saya minta surga dan yang bisa memaju saya ke surga dari kata atau atau amal atau i'tiqad. Oke. Terus wa a'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw fi'lin aw i'tiqadin aw niyatin aw amal. Itu ada satu orang Badui. Badui itu orang kampung biasa, namanya Badui. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang ke dia doa atau lihat Nabi SAW lagi doa, lihat Abu Bakar doa, lihat Umar, sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tidak hafal doa seperti kamu dan Abu Bakar, Umar, Utsman, yang sahabatmu yang sudah sering belajar dari kamu doa. Rasulullah tanya sama dia, kamu kalau doa bilang apa? Dia bilang Allahumma inni as'alukal jannah, saya minta surga. Wa a'udzubika minan nar, melindungi dari neraka. Rasulullah bilang sama dia, doa kita semuanya seperti ini. Panjang-panjang, lebar-lebar ini doa, tapi maksud kita mau surga, mau masuk surga, mau jauh dari neraka. Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa haulaha nudandin.
haulaha ludandin. Terus ada berikutnya, riwayat berikutnya, wa as'aluka min khairi ma as'alaka bi abduka habibuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu doa saya masuk ke doa Nabi. Itu juga paling mulia dari doa kita. Syekh, saya orang Indonesia belum faham bahasa Arab. Ya, kalau kamu bilang Allahumma inni as'aluka min khairi ma as'alaka. Coba baca ini Mbak Fatayah biar teman faham. Aku Berikutnya wa as'aluka min khairi. Aku memohon kepada kebajikan seperti yang dimohonkan oleh hamba dan Rasulmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku berlindung kepada dari kejahatan seperti yang dimohonkan perlindungan atasnya oleh hamba dan Rasulmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lihat, saya minta seperti yang Rasulullah minta. Itu apa yang minta Rasulullah pasti mintaan Rasulullah atau yang Rasulullah SAW pengen dari Allah Ta'ala paling mulia. Oke, saya masuk di doanya karena saya sudah bilang minta seperti kebaikan Nabi Muhammad. Melindungi seperti melindungi Nabi Muhammad SAW. Ini jadi kita masuk doa saya atau kita orang biasa bisa masukin doa kita kepada doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa ma qadaita li min amrin faj'al aqibatahu rasyada. Thumma ad'u bima awsa bihi sallallahu alaihi wasallam Fatimah az-Zahra wa qul ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghith la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfata 'ain wa aslih li sya'ni kullah. Ini juga ada doa. Apa itu? Allahumma inni ya hayyu ya qayyum برحمتك أستغيث لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين وأصلح لي شأني كله. Ini doa juga. Semuanya doa Nabi semuanya mulia. Tidak kita bisa bilang ini tidak mulia, enggak. Ini semuanya mulia. Doa Nabi SAW pasti mulia. Tapi kalau kita khusyuk artinya beda sama yang doa tadi, sama yang doa kemarin. Oke, baca doa Sayyidatuna Fatimah, Mbak. Kemudian berdoalah seperti yang pernah dipesankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Itu biar kita mungkin ada yang bilang, wah kenapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ngajarin Fatimah aja? Ini untuk Fatimah? Enggak. Ini biasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW kasih tahu sama satu teman atau satu keluarga, tapi ini maksudnya umum. Silakan yang mau melakukan doa seperti ini, silakan. Pahala untuk yang ucapan ini itu keluarga saya atau tidak, ikhlas atau tidak, ini pahala untuk orang yang ucapan ini. Oke, terjemahnya waqul, katalah. Wahai Zat yang maha hidup, lagi maha mengurus hidup, yang mempunyai keagungan dan kemuliaan, tidak ada Tuhan selain Engkau. Denganmu aku memohon pertolongan, dan dari siksamu aku memohon perlindungan. Janganlah Engkau serahkan aku kepada diriku dan kepada siapapun dari makhlukmu, walau hanya sekejap. Baguskanlah untukku seluruh urusanku, seperti Engkau baguskan hamba-hambamu yang soleh. Ya Allah, ini kalau kamu pergi dari pagi berangkat kerja, sudah bacaan doa ini, bagaimana? Berangkat mau cari rezeki, bacaan doa seperti ini, bagaimana? Kamu dimanapun, baca doa yang seperti ini, apa yang terjadi? Ya, la takinni ila nafsi wala ila ahadin min khalqik. Ya Allah, saya sudah keluar, tapi jangan saya bahasa Indonesia, la takinni ila nafsi. Itu diriku. Maksud saya minta tolong dari kamu. Saya minta bantuan dari kamu. Walau satu titik ini. Saya setiap waktu mau kamu. Terus wa aslih li sya'ni kullah, meluruskan amal saya semuanya, kerjaan saya, hidup saya. Ini semuanya kamu minta dari Allah Ta'ala. Minta dari Allah Ta'ala.
Kalau Allah Ta'ala terima doamu, pasti di jalanmu, jalan pasti lancar, sukses. Kerjaan, cari rezeki, bicara sama teman atau sama yang di kerja, sama yang teman-teman kerja, pasti semuanya jadi bagus. Kenapa? Karena kamu dari tadi doa ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu hidup orang beriman yang ahli salah dan ahli taqwa. Tapi kalau ini semuanya ada hadis, kalau tidak salat, hadis lain. Kalau orang beriman dengar azan tapi tidak jawab, tidak salat, dia waktu keluar hatinya kotor atau jiwanya kotor, fa khabithan nafs. Bicara sama dia akhlaknya tidak bagus. Bicara tidak bagus. Kenapa? Karena dia dari tadi belum minta tolong dari Allah Ta'ala. Biar ucapannya bagus, biar hidupnya bagus, biar yang dari tadi kita berapa doa. Kalau Allah Ta'ala terima doa kita yang tadi ini semuanya, jadi bagaimana saya jadi orang apa? Pasti ahli istiqamah, ahli salah, ahli ibadah. Oke, lanjut terus Mbak. Thumma qul ma qalahu Isa ala nabiyyina wa alaihi salatu wassalam. Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrah wa la amliku naf'a ma arju wa asbaha al-amru kulluhu biyadi wa asbahtum biyadi ghairi wa asbahtum murtahinan bi'amali fala faqira afqara minni. Allahumma la tushmit bi aduwi wa la tasu' bi تجعل مصيبتي في ديني ولا تجعل الدنيا ولا مبلغ سلط علي ارحمني. Ini doa. Ya Allah, coba baca terjemahnya Mbak baca terjemah aja. Allahumma inni asbahtu. Ya Allah, sesungguhnya di Doa pagi Isa. Ya Allah, sesungguhnya di pagi hari ini aku tak sanggup menolak apa yang tidak aku sukai dan aku tidak kuasa mendatangkan manfaat. Iya, aku tidak. Artinya apa? Aku tidak sanggup. Daf'u ma akrah, yang tidak suka. Saya tidak bisa. Artinya apa? Kamu bantu saya biar bisa. Oke, terus wala amliku, lanjut wala amliku. Dan aku tidak kuasa mendatangkan manfaat yang aku harapkan. Iya, oke. Terus Seluruh urusan berada di genggaman tanganmu, bukan di tangan selainmu. ya, bukan di tangan saya juga. Saya tidak bisa atur hidup saya. Kamu yang atur hidup saya. Oke, terus wasbahtu murtahinan, Aku mesti beramal di pagi ini. Tidak ada orang fakir yang lebih membutuhkan engkau. wa asbahtu murtahinan bi amali itu Allah Ta'ala sudah kasih tahu, tinggal kamu. Ayo, melakukan amal yang baik. Kalau amal kamu baik, berarti beruntung. Kalau amal kamu tidak baik, ini artinya wa asbahtu murtahinan bi amali. Fala fakir, tidak ada orang fakir lebih dari saya. Itu tawadhu. Terus, Allahumma, lanjut. Dan tidak ada seorang kaya yang lebih tak membutuhkanku selain engkau. Lanjut. Ya Allah, jangan aku bergembira pendeta. Maaf, suara kamu putus tadi. Putus ya, Ya Allah. Ya Allah, jangan engkau buat musuhku bergembira di atas penderitaanku. Ini artinya apa? Kalau kena musibah, kalau hidup saya tidak bagus, musuhku senang ya kan? La tushmit biya. Mereka bilang, yo ini fulan, ini si fulan gini, fulan seperti ini, fulan kena musibah. Orang itu musuh senang. Jadi saya sedih. Saya minta tolong dari Allah Ta'ala biar tidak jadi seperti ini. Oke, terus wala tasu'bi sadiqi. Teman saya yang cinta saya atau yang suka saya, jangan sampai dia jadi sedih. Ini doa untuk saya dan teman juga. Teman saya, ini ada beberapa teman yang kita sudah semuanya punya teman-teman. Tapi ada yang teman bagus, cinta kamu atau
cinta sekali. Kalau kamu sedih, dia sedih juga. Kalau ada masalah, dia sedih. Itu namanya wala tasuk bi sadiqi. Terus lanjut, wala taj'al musibati. Jangan engkau timpakan musibah pada agamaku. Artinya ya Allah, kalau ada musibah di badan saya boleh terima. Tapi kalau musibah di agama saya, karena musibah agama bisa kufur, bisa su'ul khatimah, wal'iyad billah. Kalau jangan kasih musibah di agamaku. Terus, wala taj'alid dunya akbara hammi. Terus, Janganlah dunia ini menjadi cita-citaku, serta tujuan akhir dari ilmuku. terus wala taj'alid dunya akbara hammi. Itu kalau kita seperti sekarang nih, mungkin ada yang bilang, Syekh ini doa kayak berat sedikit. Saya harus fikir untuk kerjaan saya, harus fikir untuk apa namanya ini harta saya. Artinya ini tidak boleh? Enggak. Boleh kamu kerja, jadi kaya, walau miliarder silakan, alhamdulillah. Tapi jangan sampai jadi apa namanya tidak salat. Kenapa? Karena lagi sibuk untuk harta saya, untuk kerja saya. Enggak. Salat, ibadah, bacaan, zikir. Lanjut semuanya. Jangan ini fikir dunia sampai tidak apa namanya ini tidak melakukan amal-amal agama atau seperti kerjaan agama. Oke. Wala salat alaihi wala tusallit alayya man la yarhamuni. Ini kalau kita doa mungkin di kos di apa namanya di kerja saya, baca ini wala tusallit alayya man la yarhamuni yang terakhir. Dan jangan karena dosa-dosaku lalu engkau kuasakan kepadaku orang yang tidak sayang kepada diriku. Yang tidak sayangi. Ini artinya apa? Artinya ini ada yang tanya, Syekh, saya di kantor ini si fulan yang bos. Setiap kali marah-marah sama saya sampai dia benci sama saya sampai gini terus. Ada yang seperti ini, banyak. Orang kerja ada seperti ini. Kita di pondok ada seperti ini. Di kerjaan walau di parkir. Di parkir juga ada yang di atasnya harus marah sama dia. Kenapa kamu seperti ini? Kenapa ini? Ini kerjaan atau di hidup kita harus ada seperti ini. Kalau kita baca doa ini, wala tusallit alayya man la yarhamuni. Bagaimana? Allah Ta'ala kalau terima, terus ini selamat dari ini semuanya. Artinya ini dari cerita-cerita ini atau dari bicara tadi sampai sekarang harus kita balikin ke tali Allah Ta'ala. Semuanya biar kita selamat dari hal-hal yang seperti itu. Oke. Terus, ثم ادعو بما بدا لك من الدعوات المأثورات واحفظها. Ini Imam Ghazali kasih tahu kamu bisa baca doa-doa yang ada ma'thur. Ma'thur itu di dalam hadis. Ada berapa buku? Seperti yang kemarin saya kirim buku Khulasatul Madad itu dari Habib Umar. Dia sudah kasih azkarul sabah, azkarul masa. Mungkin sudah share ke teman-teman ya. Terus ada buku-buku kalau mau buku seperti buku Al-Adhkar dari Imam Al-Ghazali, ada buku namanya Al-Hisnul Hasin, ada buku namanya Tuhfatul Dzakirin, ada yang di buku ini dari Arab Saudi Hisnul Muslim, ada berapa buku itu semuanya doanya dari Nabi Muhammad SAW, tapi beda riwayat atau beda yang karya buku. Kenapa Syekh? Berarti apa? Artinya yang buku Hisnul Muslim dia pilih yang hadis sahih. Tapi seperti Al-Adhkar dia ambil hadis sahih atau hasan atau dhaif tapi bukan lemah sekali. Kamu bisa baca doa-doa yang seperti ini. Ini doa. Yang penting doa kamu bagus. Jangan doa-doa yang tidak ada arti atau tidak paham. Ini di sebelum masih ada 12 menit. Waktu kita tidak bisa selesai, tapi mungkin kita berhenti di sini, Mbak, ya kan? Ya, Syekh. Oke, cukup sampai sini karena setelah ini Imam Ghazali kasih bagaimana kita bagi-bagi waktu. Dia bilang, "Wal takun awqatuka ba'da as-salah ila tulu'i asy-syamsi muwazza'a ala 4 wadhaif."
Yang pertama doa, azkar, baca Quran, tafakkur, terus itu insyaallah minggu depan kita menjelaskan, mudah-mudahan kita bisa hidup sampai minggu depan, juga kita bisa ketemu di minggu depan insyaallah taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Baik, boleh ada pertanyaan, Syekh? Ya boleh pertanyaan itu seharus ada berapa pertanyaan, ada berapa yang fikir juga. Wah ini bicara mungkin yang pertama Syekh ini semuanya yang kamu dari tadi kan atau yang tadi baca saya tidak bisa baca semuanya. Doa ini semuanya tidak bisa. Kalau yang tentang ba'du salawat itu kita tadi bilang ada 5 waktu, terus mungkin 3 menit 5 menit sudah selesai. Tapi yang doa seperti tadi ada yang doa yang ringkas dari Nabi Muhammad SAW, kita bisa masuk. Seperti doa yang tadi, Allahumma as'aluka min khairi ma sa'alaka bihi abduka wa habibuka Muhammad SAW. Rasulullah sudah minta dari Allah Ta'ala, tolongan, minta itu, minta. Saya masukkan doa saya di doa Nabi. Saya mau seperti yang Nabi minta. Mau lindungi seperti Nabi mau melindungi. Itu bisa ringkas di doa yang lain. As'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw fi'lin wa amal. Ini juga saya ya Allah mau surga terus sama kerjaan dari kata dan i'tiqad. Itu mungkin bisa, tapi seharus kita bahasa Indonesia. Harus kita melakukan amal, jangan kita diam aja. Saya tidak bisa baca ini semuanya, sudah diam, ambil HP setelah salat atau bicara sama teman-teman bisa sejam-jam. Tapi kalau doa dia tidak pengen atau tidak mau, itu yang bahaya. Silakan yang mau tanya, silakan. Assalamualaikum Syekh, Ana boleh bertanya? Waalaikumsalam. Bukan kamu, semuanya yang mau tanya silakan. Gini Syekh, Ana mau bertanya. Apakah sama pahalanya apabila Ana sebagai seorang istri, seorang ibu gitu ya, setiap habis sholat subuh, zikirnya sambil melakukan pekerjaan rumah tangga, Syekh? Pasti, saya tadi bilang, dia lagi di kereta mau berangkat ke kerja di kantor. Itu dapat pahala atau tidak, Bu? Dapat, Syekh. Tapi sama nggak, Syekh, kalau kita duduk habis, maksudnya zikirnya tuh duduk fokus gitu ya. Itu yang tadi. Iya, oke. Bagus. Itu mungkin kita menjelaskan di pelajaran besok. Karena Imam Ghazali di buku Bidayatul Hidayah ini atau di buku Al-Ihya, dia bilang manusia beda. Ada orang patani. Imam Ghazali kasih doa untuk orang patani. Ada yang kerja lain kasih doa zikir. Ada kerjaan untuk orang yang tidak ada, seperti orang pondok pesantren ini. Beda kalau dia duduk waktunya cukup, dia bisa. Tapi orang kerja berangkat dari ba'da subuh jam 6 dia sudah siap-siap, terus pergi kerja, lagi kerja terus sampai zuhur. Harus dia baca zikir ini semuanya, pasti dia tidak bisa melakukan yang seperti kosong, tidak ada kerjaan. Nah, ini artinya pahala Allah Ta'ala kasih setiap orang, tapi balik ke niatnya. 2 orang Rasulullah kasih tahu, 2 orang semuanya dibunuh di fisabilillah. 2 orang. Tapi fulan di derajat yang atas, fulan di derajat yang di bawah. Ada Rasulullah kasih di hadis lain, ada fulan bisa masuk surga, ada fulan masuk neraka. Semuanya bunuh di sabilillah. Di beran sabilillah. Tapi fulan masuk surga, fulan tidak masuk. Kenapa? Karena niatnya. Itu maksudnya biar mereka bilang saya orang berani. Itu enggak ikhlas kepada Allah Ta'ala. Waktu meninggal Allah Ta'ala terima amal semuanya, ini amalnya.
bagus, terima. Amal yang kedua tidak bagus, tolak. Artinya apa Bu? Artinya kalau seperti kamu rumah tangga bisa kerjaan 2 untuk khidmah suami dan anak. Ini dapat pahala dari hadis-hadis lain. Walau dia diam, tidak baca zikir atau wirid, tapi niatnya saya biar suami tidak pergi kemana-mana, biar anak saya tidak pergi kemana-mana, biar anak saya tidak minta-minta dari orang, biar. Niat kamu ini bagus. Saya mau cari ridha suami. Ini niat bagus. Kalau dia cari ridha suami, niatnya bagus. Pasti dapat pahala. Itu masalah kalau tidak ada niat bagus. Artinya apa? Seperti biasa aja. Saya pergi bersih, masak itu niatnya apa? Biasa. Ini suami sama istri. Tapi niatnya kurang. Seperti makanan. Makan kita ini di dalam hadis kalau kita di dalam niat bagus, nawaitu at-taqawwi 'ala al-ibadah, biar saya bisa kuat ibadah kepada Allah Taala. Ini niat bagus. Lebih afdal dari yang ambil makan terus sampai dia kenyang, makan apa? Saya lapar. Itu makan sama, semuanya sama, tapi niat fulan beda. Jadi apa namanya ini dari niatnya itu sudah kita dikasih tahu di awal belajaran. Iya, Syekh. Masya Allah. Syukron ya, Syekh. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan paham ya kan? Insya Allah paham, Syekh. Oke. Balik ke Nia. Oke, silakan yang berikutnya. Ada yang mau tanya? Silakan teman-teman kalau ada. Hari ini ada hadiah buku juga ya, Syekh. Waduh, Anak dapat dong. sudah. Sudah, ini untuk Mbak Indra karena dia yang pertama buka. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan, Syekh. Mbak Fathia. Ini bukan dari saya, ini dari Mbak Fathia. Jazakillah khairan, Mbak Fathia. Alamat ya, Mbak. Ikhlas kan, Mbak? pasti ikhlas. Alhamdulillah. Dia minta apa dari kamu, Bu? Minta apa? Kasih buku minta alamat. Apa? Biar kamu belajar, paham agama. Iya. Ini buku apa? Iya, Syekh. Mudah-mudahan pahalanya mengalir ya, Mbak Fathia. Amin, amin. Amin, Masya Allah. Barakallahu fikum. Amin, insya Allah. Jazakallah khair. Buku apa Mbak Fathia? Buku ini, Syekh, yang sedang kita bahas, Syekh. Jadi kalau nanti saya lanjut pembahasan, sudah punya buku sendiri. Oh, Bidayatul Hidayah. Oh, Syekh. Jadi bisa. Alhamdulillah. Bidayatul Hidayah. Betul. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khairan. Oke, barakallahu fikum. Oke, ada yang mau tanya lain? Ada di chat, Syekh. Saya Syekh Azhara. Ada yang mau tanya? Saya Syekh Siapa ini? Azhara. Alia. Saya belum nanya. Saya baca zikirnya pagi. Biar dulu saya mah. Ibu Azhara dulu ya, nanti setelah itu Ibu Elia ya. Iya, saya mah mau ngasih tahu doang. Ya, silakan Ibu Azhara. Assalamualaikum, Syekh. Mau tanya, kan kalau kadang-kadang ada orang marah itu kan, dia seperti mendoakan orang yang dimarahinya itu supaya mendapatkan sesuatu yang buruk itu kan. Kalau seperti itu, bagaimana status doanya itu, Syekh? Maaf tadi saya keluar tidak. Sebentar, Bu. Boleh ulang tanya karena tadi saya keluar. Iya. Gini, Syekh, misalnya ada orang marah, terus dalam marahnya lihat ini. Berhenti. Apa, Bu?
Saya tulis ya, Syekh, di ruang chat ya. Bisa. Coba bisa bicara, bisa nggak? Mungkin Hilang-hilang sudah sekarang suaranya, sudah Syekh. bagus. Silakan dicoba, Bu. Ini Sudah Syekh. Hilang suaranya. Iya, Syekh. Boleh, Syekh. Udah dengar? Saya dengar kamu. Ah. Saya dengar. Gini, Syekh. Misalnya ada orang marah. Terus kan waktu dia marah itu, dia seperti mendoakan orang yang dimarahinya itu supaya mendapatkan sesuatu yang buruk mungkin. Kalau doa seperti itu, bagaimana statusnya itu, Syekh? Maksudnya hukumnya itu bagaimana gitu? Sebab dia kan sedang marah, mungkin mungkin dia kesal, sakit hati, atau mungkin terzolimi, atau mungkin apa gitu. Jadi dia mendoakan meluahkan kesalnya itu di dalam doanya itu yang buruk untuk orang yang dimarahinya gitu. Bagaimana itu, Syekh? Oke, bagus. Oke, dengar saya jelas ya kan? Iya, dengar, Syekh. Bu, dengar saya jelas ya kan? Dengar saya, dengar. Mbak Fatahia, dengar saya jelas? Dengar. Suara saya jelas? Dengar, Syekh. Oke, itu ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yastajibu du'a ahadikum ma lam yad'u bi ithmin aw qati'at rahim. Allah Ta'ala menerima atau jawab doa kamu kecuali kalau doamu seperti kamu tadi bilang. Ithim atau qati'at rahim. Ithim ini mudah-mudahan anaknya mati, mudah-mudahan dia jadi sakit tidak sembuh. Ini namanya ithim atau qati'at rahim. Dari anaknya, dari ayahnya, ibunya, atau saudara-saudara yang keluarganya, dia biar putus tali dari keluarga. Rasulullah kasih tahu Allah Ta'ala terima doa kita sampai kita masuk di masalah ini, Allah Ta'ala tidak terima. Masalah orang marah itu, ini masalah yang pertama. Pertama, Allah Ta'ala tidak terima kalau doa buruk-buruk sama orang yang lain. Kecuali kalau ada orang jahat, Allah Ta'ala terima dakwat orang dizalimi, bahasa Indonesia. Orang madlum, al-madlum, dizalimi ya kan? Allah Ta'ala terima orang yang dizalimi kalau tidak salah. Orang dizalimi, Allah Ta'ala terima doanya dari siapapun kalau ada yang jahat sama dia. Orang yang marah itu masalah lain. Allah Ta'ala tahu hatinya. Allah Ta'ala sudah di tulisan apa yang terjadi dari orang marah. Mungkin Allah Ta'ala terima atau tidak, itu masalah kita tidak bisa tahu Allah Ta'ala terima atau tidak, karena ini urusan Allah Ta'ala. Kita la na'lamul ghaib wa la nadri ma hiya al-uqubah. Lakin tapi orang yang biasa marah seharus dia ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana, Syekh? Rasulullah kasih tahu kalau ada yang marah harus, kalau kamu berdiri duduk. Kalau duduk masih lagi duduk, ada marah lagi, tidur. Kalau tambah marah, wudu. Kalau marah, wudu, biar kamu bisa tenang. Di hadis Nabi Muhammad SAW, qala la taghdab, faraddadaha miraran. Ada yang datang kepada Nabi Muhammad SAW, dia bilang, ayo nasihatku. Tapi caranya kayak marah. Rasulullah bilang sama dia, jangan marah. Jangan marah. Nasihatku, jangan marah. Qala la taghdab, faraddadaha miraran. Nasihatku, Rasulullah bilang, jangan marah. Jangan marah. Nah, artinya apa? Kamu harus jauh, atau kalau marah harus kamu tahan sedikit. Itu yang satu kali marah, satu kali sampai luar biasa, sampai keluar kata-kata yang tidak bagus. Habis itu minta maaf dari yang dimarahin. Itu hal yang lebih bagus atau lebih mulia atau lebih afdal
untuk orang beriman. Kita tidak bisa diam dari marah. Semuanya tidak bisa diam, harus marah. Tapi cara yang bagus kalau kamu sudah marah sampai keluar salah, minta maaf, keluar salah, minta maaf dari yang kamu dimarahin, biar hati dia jadi bersih, hati kamu juga bisa hidup tenang. Barakallah fiik, Ummu Zahra. Sudah paham ya kan? Ya, Syekh, insyaallah. Insyaallah, barakallah fiik, jazakallah khair. Oke, tadi ada pertanyaan, berapa pertanyaan tadi? Yang mau tanya, terus? Siapa yang tanya tadi? Mbak Bu Wirda Edia. tanya. Bu Saya, Edia. saya mau nanya kalau orang marah supaya baik sama kita, supaya hatinya lembut gitu, saya. Supaya jadi cinta, apa ya doanya? Saya sudah tadi kasih tahu, Bu. Maksudnya ada doanya saya gitu supaya dia baik ke kita. Yang sama orang yang marah. Iya, orang yang benci sama kita supaya jadi cinta gitu, Syekh. Itu tidak bisa. Kalau ada seperti ini, mungkin Allah Ta'ala kasih orang-orang yang benci sama Allah Ta'ala. Ada orang kafir benci sama Allah Ta'ala, tidak suka, tidak ibadah kepada Allah Ta'ala, ya kan? Tapi Allah Ta'ala biarin ini. Oh iya. Yang suka, yang itu Rasulullah SAW kasih tahu di hadis. Selain ini, ada sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kamu cinta sama orang, dia tidak kasih baik walaupun satu kali cinta sama dia, dia subhanallah tidak kenal, tidak kasih apapun yang kamu jadi ingat. Terus ada hal yang kebalik, kamu benci sama orang, dia tidak, subhanallah, belum kasih belum salah atau belum pernah salah sama kamu. Bagaimana ya Rasulullah? Dia bilang al-arwah junudun mujannadah. Hati-hati itu junud seperti tentara. Mujannadah, ma ta'arafa, yang berkenalan jadi cinta. Ma ta'arafa minha talaf. Yang tidak berkenan jadi benci. Wa ma tanakara minha ikhtalaf, itu jadi benci atau tidak suka. Apa yang seharus kita melakukan kalau seperti ini? Jangan kamu ikut bencinya. Fulan ini saya tidak suka. Subhanallah, dia tidak ada masalah sama saya, belum pernah marah sama saya atau belum pernah salah sama saya, tapi saya tidak suka. Jangan saya cari-cari aibnya. Karena di dalam sudah saya tidak suka, cari aibnya. Aibnya ini fulan kenapa begini, bagaimana fulan? Enggak, jangan. Itu yang haram. Tapi saya tidak suka fulan atau dia tidak suka saya, jangan saya dibaksa sama dia. Wah, kenapa kamu tidak suka saya? Harus suka saya orang baik, saya orang ini. Jangan. Ini yang tidak boleh. Paham enggak Bu Elia? Paham, Syekh. Jadi harus itu biarin aja gitu ya, Syekh ya. Dia benci atau cinta. Iya. Sampai ada kadang-kadang ada ikhwah, ada akhwat bilang sama kamu, fulan, saya ada kerjaan atau saya dengar dari fulan kamu bilang begini. Kenapa kamu bilang? Saya benci dari waktu itu. Mungkin kamu bisa menjelaskan masalah itu, silakan. Tapi kalau dia bilang sama kamu, saya benci sama kamu aja, tidak ada masalah tapi benci, ya biarin. Jangan kamu, oh ya Allah bagaimana, kenapa biar dia jadi cinta saya, enggak. Jangan, ini biarin aja. Terima kasih, Syekh. Barakallah fiik, Bu. Masya Allah, semangat terus, semangat. Semangat, Syekh. Mudah-mudahan sehat. Amin. Oke. Berikutnya tadi Wirda. Iya, Syekh. Ya. Kenapa, Syekh? Silakan. Apa? Kamu tadi mau tanya? Syekh, kalau lagi maksudnya kalau lagi halangan itu amalan apa yang
biar nggak putus gitu istiqomah kan kalau lagi nggak halangan wanita itu rajin tuh doa ibadah. Nah tapi kalau lagi halangan tuh benar-benar full males deh. Ngapain kayaknya tuh apa ya Syekh biar nggak males gitu kalau halangan. Ya, bagus. Ini tanyaan bagus, tapi jawaban ini itu balik ke hati. Ke hati. Ya, maaf, ini bukan kamu, Bu. Mbak, ini bukan kamu. Itu emang biar nggak putus Iya, iya. gitu. Sebentar, saya menjelaskan semuanya. Saya menjelaskan semuanya. Yang pertama, ini mungkin kalau kamu tanya akhwat-akhwat yang ikut di halaqah ini, semuanya bilang ya betul. Ini seperti kamu. Kalau lagi halangan, ini saya malas, tidak mau. Ini pasti akhwat semuanya jawabannya. Betul, Syekh. Betul. Tapi Males banget Syekh. ya, enggak. Ini biar kita paham kenapa jadi seperti ini. Nah, ini karena tarbiyah kita kurang. Tarbiyah agama kita kurang. Apa? Kalau dia lagi haid, tidak salat sudah, tidak baca wirid-wirid, tidak baca istighfar, tidak baca, dia sudah kasih alasan, saya lagi halangan. Ini halangan untuk salat, kamu tinggal salat aja. Kalau ada wirid bacaan, wirid apa namanya ini istighfar 1300, salawat, jangan kamu tinggal. Salat aja yang tidak boleh. Paham? Itu ada beberapa wanita yang salihah. Dia bilang, saya pernah dengar di orang Hadramut. Dia bilang, atau keluarganya bilang, dia seperti tidak lagi halangan. Kecuali salat aja. Salat dia tidak salat. Tapi istighfarnya, bacaannya, wiridnya, belajarannya tetap sama. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, mungkin ada beberapa akhwat, itu masalah mungkin wala alal marid haraj. Ada beberapa akhwat kalau lagi haid atau lagi halangan, sakit burud 2 hari, 3 hari, mungkin sampai 4 hari, itu masalah lain. Tapi juga harus dia, kalau ada wirid, ini juga ulama syariah fiqh bilang, kalau perempuan mau baca seperti qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ayatul kursi, ayat akhir surat al-Baqarah, mau baca suratul mulki, mau baca surat ad-dukhan sebelum tidur, mau baca wirid-wirid yang aslinya wirid dari Nabi Muhammad SAW, dia baca jadi wirid, itu boleh. Bacaan walau wirid. Syekh, ini Quran. Ya, itu Quran, tapi niatnya sekarang wirid, bukan niatnya ibadah. Ini wirid bacaan wajiban saya. Paham nggak, Bu? Artinya yang pertama, kita seharus paham akhwat semuanya yang lagi haid atau sedang haid, apa yang melakukan, apa yang tinggalkan. Seperti tinggal salat aja. Bacaan Al-Quran, ibadah dari awal sampai akhir tidak boleh. Tapi bacaan Al-Fatihah untuk la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wirid untuk tahsin dari jin, bacaan surat al-jin, bacaan surat Al-Fatihah, ayat al-kursi, akhir surat Al-Baqarah, ini biar tahsin, biar jin tidak kena saya, ya itu silakan. Ini masalah. Masalah yang kedua, itu yang paling harus akhwat faham. Perempuan kalau sedang haid atau minis atau halangan, syaitan jadi dekat dari dia karena badannya lagi kotor, lagi keluar najasah. Jadi syaitan dekatnya. Itu sebab dia jadi malas. Kalau dia tidak baca, kalau dia baca bacaan wirid, zikir seperti tadi, semuanya doa semuanya, itu syaitan jadi jauh. Tapi kalau dia sudah badannya bahasa Indonesia lelah atau lemah, dhaif, syaitan bisa kena, terus jin bisa kena,
badannya dia jadi jauh dari wirid-wirid. Itu jadi malas, tidak bisa ibadah. Artinya balik lagi, artinya seharus ini wirid-wirid yang tadi semuanya tetap baca. Dia haid atau tidak, kecuali salat. Terus Syekh, saya jawab muadzin, ya boleh. Saya tidak salat, ya tidak masalah. Saya baca doa Allahumma ini yang tadi semuanya, ya boleh baca. Wirid-wirid yang setelah salat saya mau baca, boleh, tidak haram. Ada berapa hal yang haram, salat aja. Tapi bacaan ini semuanya bisa. Paham nggak, Mbak? Yes. Oke, paham ya? Iya. Ya, Syekh. Berarti sebaiknya Oke, itu jadi apa? kita membaca ya wirid, Syekh. Memang dibiasakan. Iya, itu. Saya kemarin sudah kirim buku Khulasatul Madad An-Nabawi dari Habib Umar, itu buku karya Habib Umar. Dia kasih kerjaan dari pagi sampai malam juga, ada berapa wirid-wirid yang kamu harus baca. Ya, baik Syekh. Itu Ada sedang salat atau tidak, lagi haid atau tidak, bisa baca. Silakan. Ada 2 pertanyaan di chat, Syekh, tapi berkaitan. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum, Syekh. Kalau kita berdoa biasanya tergesa-gesa atau terburu-buru dalam keadaan menghafal. Apakah boleh berdoa doa para nabi itu sambil dibaca, Syekh? Sambil apa? Baca buku. Kita belum hafal, tak jadi baca pakai buku, Syekh. Ya, itu kita bilang, tadi saya bilang ada buku Habib Umar, itu waktu kita belajar di pondok, kita belum paham, belum hafal doa-doa semuanya. Terus bagaimana caranya? Kita baca dari buku. Hari pertama 2, 3, 4, seminggu pertama 2, 3, 4. Setelah itu jadi hafal. Tidak mungkin kita hafal langsung dari pertama. Seharus baca, boleh baca dari buku, silakan. Sekarang alhamdulillah dari HP. Ya kan? Dari HP juga bisa. Buka HP itu aplikasi yang tadi saya kirim aplikasi di Play Store, bisa download. Waktu kamu pergi baca. Sampai sekarang ini Habib Umar sudah dia yang karya. Tapi kalau ba'da subuh dia buka buku, baca. Kenapa? Biar kita faham, atau biar kita lihat Habib Umar lagi baca buku, manfaatnya tidak tidur. Kalau kita hafal baca, astagfirullahaladzim, bisa ngantuk. Tapi kalau kamu lihat buku, ngantuknya bukan seperti kalau kamu baca dari hafal. Baik. Jadi karena sering dibaca, mungkin nanti jadi lama-lama bisa hafal ya, Syekh? Bisa, semuanya. Ini kalau saya tanya sama akhwat yang di sini, siapa yang sudah hafal dari surat Al-Kahf 10 ayat, 15 ayat? Banyak bilang saya. Walau mereka bukan ahli hafal Al-Quran. Tapi karena dia setiap minggu baca, bisa sampai mungkin kalau saya kasih ayat, dia faham, oh ini surat Al-Kahfi. Mungkin dia bisa selesaikan. Kalau saya bilang sama dia, ayat ini awalnya gini-gini, bagaimana terakhirnya, dia bisa baca. Kenapa? Karena setiap minggu dia baca. Wirid-wirid juga seperti itu. Ya, baik, Syekh. Dilanjut pertanyaannya ya, Syekh. Kalau tidak hafal itu atau apa boleh ketika doanya berjamaah, kita mengaminkan saja, Syekh? Yang berdoa, misal imamnya. Ya, sudah, itu. Iya, oke. Itu boleh ta'min juga. Tapi kalau imam dia bilang Allahumma firli warhamni, ya Allah ampun dosa saya atau aku aja, ya Allah mau angkat derajat saya di surga, ya Allah saya, itu haram di dalam hadis. Kalau ada orang seperti itu khianat sama mereka. Gak boleh.
Waduh, Syekh, saya imam kecuali yang di Al-Quran. Rabbana rabbighfirli wa liwalidayya wa liman. Jangan kamu bilang Rabbana ighfirli kalau baca ayat. Tapi baca doa aja itu bilang Rabbana ighfirli. Kita semuanya. Itu yang kita harus paham. Amin itu, amin kadang-kadang itu di dalam beberapa kata ulama di selain ini, kadang-kadang Allah Ta'ala terima doa dari kata amin yang diberi ikut. Bukan dari imam, dari yang baca doa. Mungkin subhanallah yang baca doa sudah lidahnya biasa ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sudah jadi tidak khusyuk, tidak hudur. Tapi yang bilang amin mungkin hudur atau khusyuk. Allah Ta'ala terima atau jawaban doa karena fulan ini bilang amin. Itu yang seharus kita paham. Artinya apa? Pasti dapat pahala seperti yang baca doa kalau kita bilang amin. Ya, baik, Syekh. Kalau misalnya kesulitan membaca bahasa Arabnya, Syekh, apakah boleh membaca terjemahan bahasa Indonesianya untuk berdoa? Itu bisa, tapi lebih afdal lidah Nabi Muhammad SAW. Oh my. Baca sedikit. Ini alhamdulillah kalau kita mau kita mau kabur dari alasan aja. Ada beberapa buku doa orang Indonesia tulis di dalam bahasa Latin ya kan? Seperti doa tadi di sini doa subuh, doa dalam bahasa Latin cukup. Itu bahasaannya dalam bahasa Latin tapi ucapannya yang ucapan Nabi Muhammad SAW. Allahumma gfirli warhamni. Tulis Allahumma gfirli warhamni. Tulisannya Latin. Tidak masalah. Yang penting doanya. Itu di doa yang dari Nabi Muhammad. Yang Rasulullah kasih tahu ucapan ini, bilang ini. Yang doa yang dari saya minta doa, ya Allah mau mobil yang mewah, ya Allah mau rumah yang luas. Itu dalam bahasa Indonesia silakan, bahasa Inggris silakan. Yang penting ini bukan doa Nabi. Maksud tadi kalau doa dari Nabi, ucapan dari Nabi sudah kasih doa, mau baca ucapan Nabi silakan. Itu sunnah. Tapi saya mau pengen bikin doa baru. Ini seperti contoh itu saya mau sawah saya bagus. Ya Allah jadikan sawah saya bagus. Ini bukan doa Nabi ya kan? Ya. Silakan dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris silakan. Ya Allah selamatkan mobil saya. Ya Allah ini doa untuk ini dari saya silakan dibicara bahasa Arab, Inggris atau bahasa apa silakan. Tapi doa Nabi SAW, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiit. Allahumma inni as'aluka kadza, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afat daimah. Allahumma ighfirli warhamni wajburni warzuqni. Yang doa sudah dari Nabi Muhammad SAW itu yang tidak boleh atau tidak bisa ganti. Tapi bacaannya di dalam huruf latihan itu boleh, silakan. Ya, terima kasih. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Kalau tidak mau kita tutup pertemuan hari ini. Ya, sudah tutup. Karena tutup sudah jam 10.52. Terus sekarang jam 3 kurang 8 menit. Sudah azan asar atau belum? Belum di saya, belum Syekh. Belum Syekh, bentar lagi. Sebentar lagi. Ini lihat ini awan. Ini Masya Allah. Sampai bawah. Tadi sudah geras sedikit tapi balik lagi. Alhamdulillah. Itu dingin. Di Yaman. Di Yaman, ya. Di Yaman. Di mananya? Nama kotanya apa? Apaan? Nama kotanya apa sih? Kotanya Ib. Namanya Ib. 2 huruf. Alif ba. Ib. A kasrah I ba. Ibu kotanya saya. Ibu kota namanya Ib, tapi kita lagi di kampung dari ibu kota Ib. Ibu kota Yaman Sana'a, ibu kota Sana'a. Sana'a ya, oh iya bukan Sana'a.
Sana'a ibu kota, kita jauh dari ibu kota 170 kilometer. Dekat tapi Dekat ya. gunung-gunung. Ya, tapi gunung-gunung. Dari situ sampai sini. Kita di mobil sampai 3 jam, 4 jam. Karena gunung tidak bisa cepat. Yang paling cepat sampai 8 aja, 80 itu paling cepat mereka lihat ini orang gila ini. Kenapa begitu? Karena kalau ada salah sedikit jatuh dari atas dari gunung. Harus belan-belan 50, 40, 60. Ya. Oke. Kayak sudah cukup? Ya, Syekh. Kan gitu. Syekh, makasih banyak ya ilmunya, Syekh. Jazakallah. Mudah-mudahan dapat manfaat. Insyaallah. Barakallahu Amin ya fikum. Allah. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد في الاخره والاولى. نسالك اللهم باسمائك الحسنى ان تعلمنا ما ينفعنا وان تنفعنا بما علمتنا واجعل القران حجه لنا واجعل العلم حجه لنا ولا تجعل حجه علينا. وبارك لنا في أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا واجعلنا من أهل الإسلام ومن أهل الإيمان ومن أهل الدين وجعلنا بحقائق الإسلام وبحقائق الدين وبحقائق القرآن متحققين وبآدابه متخلقين واغفر لنا يا أرحم الراحمين وسامحنا إن جنينا وأخطأنا. اللهم إنا عبيدك مقصرون فنسألك أن ترحمنا وأن تعنا فإياك نعبد وإياك نستعين فأعنا على عبادتك ونستعين بك على ذلك يا أرحم الراحمين. اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم واهدنا واهد بنا وسامحنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أن لنا إخوة معنا في حلقات الزوم لهم إخوة ولهم قرابات أصابهم مرض كورونا. نسألك اللهم لنا ولهم الشفاء العاجل فاشفنا واشفهم شفاء عاجلا واشف اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. اللهم اشفنا واشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين وعافنا وكل من سمع وكل من فهم وكل من قرأ وكل من تعلم معنا. نسألك اللهم لكل مرضانا ومرضاهم الشفاء العاجل برحمتك يا أرحم الراحمين وكرمك يا أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وارحمنا أجمعين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Syekh, makasih banyak. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan ya Syekh atas ilmunya. Khair, Syekh. Selalu banyak umur, sehat selalu. Umur cepat pulang, Syekh. Semoga cepat pulang ke Jakarta, ke Indonesia. Insyaallah mudah. Kita di Jakarta, emang Syekh. Mudah. waktu yang terbaik mudah, aja mudah. buat Mana Syekh. Syekh? Emang di mana sih Syekh kalau di Indonesia Syekh? Jakarta ya, Syekh. Apaan? Syekh kalau di Indonesia tinggal di mana? Ya kemarin di Jakarta sudah di Tangerang, Ciliduk, Larangan. Oh, Ciledug. Oh, Larangan. Syekh, dekat Syekh sama saya. Ya Allah. Tetangga saya sama saya. Tangga. Main Ciledug, Jakarta. Oke, alhamdulillah. Ini sekarang kita lagi nunggu visa kalau keluar, tapi seperti saya sering bilang orang Indonesia tidak bisa masuk ke Jakarta, tidak keluar dari Jakarta lagi lockdown, apalagi orang asing. Itu yang kita harus pikir. Mudah-mudahan Allah angkat bala biar kita bisa balik. Amin. Amin, amin Syekh. Semoga Amin. dilancarkan dan dimudahkan. Amin. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Nastaudi'ukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Jazakumullah khairan. Satu, Syekh. Terima Syekh. Terima kasih Syekh. Jazakillah khairan. Terima kasih ya. Fatia. Alhamdulillah, Mbak Fia. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Mbak. Silakan.